Islam adalah agama yang tidak hanya bertoleransi kepada dunia saja atau kepada akhirat saja, akan tetapi kepada keseimbangan antara keduanya. Hanyalah dengan agama yang mengajarkan pemeliharaan keseimbangan antara dunia dan akhirat, manusia akan mampu memantapkan pilihannya dan melaksanakan tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Dan seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah satu, yaitu agama Islam. Islam adalah pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode hidup yang lengkap. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam juga berbicara soal keadilan sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mapan dan sejahtera. Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor-faktor dasar dari kehidupan manusia. Keadilan sosial Islam bukanlah semata-mata keadilan ekonomi yang terbatas, karena keadilan sosial Islam berurusan dengan seluruh segi kehidupan dan kegiatan-kegiatan manusia, bahkan juga menyangkut pemikiran dan sikap, hati, dan kesadaran. Nilai-nilai yang ditangani oleh konsep keadilan ini bukanlah hanya nilai-nilai ekonomi saja, bukan pula semata-mata nilai material secara umum. Lebih tepat, nilai-nilai yang ditangani keadilan sosial Islam adalah campuran antara nilai-nilai ekonomi dan material dengan nilai-nilai moral dan spiritual secara bersama-sama. Keadilan sosial dalam Islam ditegakkan atas 3 asas: kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Keadilan sosial dalam Islam bertitik tolak dari suatu prinsip yang menggariskan bahwa kepemilikan terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak, oleh karena kepemilikan yang mutlak adalah monopoli dari pencipta alam semesta ini dan segenap isinya, yaitu Allah. Manusia hanyalah pemilik dalam makna yang nisbi. Oleh karena itu, menurut konsep Islam, setiap individu muslim bertanggung jawab kelak di akhirat tentang asal-usul harta miliknya dan kemana harta itu dibelanjakan dan dipergunakan. Dengan perkembangan zaman dan kehidupan, maka terjadi pula perkembangan dalam model pemikiran manusia, terutama perkembangan yang menjadi sorotan adalah kehidupan dunia barat, yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang berusaha menjawab problematika kehidupan masyarakatnya. Di antara pemikiran yang lahir di barat itu yang tidak sesuai dengan Islam adalah sebuah sistem yang memisahkan antara kehidupan dunia dan urusan akhirat, atau sekularisme. Di dunia barat, keadilan sosial telah dijalankan di bawah bayang-bayang sekularisme, di mana sekularisme menjadi pengendali kehidupan masyarakat barat pada umumnya. Konsep sekularisme barat didasarkan pada asumsi umum bahwa dengan mekarnya modernisasi dan perkembangan politik, agama kehilangan daya tarik dan pengaruh atas manusia modern. Datangnya sekularisasi tidak dapat diletakkan, karena modernisasi dan sekularisasi adalah bagian dua sisi dari mata uang. Misalnya dalam persoalan ekonomi, di mana dengan perkembangan sistem kapitalisme maupun komunisme sebagai pengendali kehidupan ekonomi masyarakat barat telah membawa kerugian dalam kehidupan setiap masyarakat. Bahwasanya hak memiliki dalam kapitalisme adalah kemaslahatan masyarakat harus tunduk kepada kemaslahatan kapital. Dan hak memiliki dalam komunisme secara teori diciptakan oleh Marx dan Engels bahwa hak memiliki itu bukanlah merupakan keaslian watak manusia. Jadi hak memiliki tidak diakui sama sekali dalam pahaman komunisme. Syed Qutb secara terang-terangan menolak sekularisme, kapitalisme, dan komunisme sebagai ideologi-ideologi yang telah gagal. Bagi Qutb, agama Islam adalah sebuah perangkat sistem kehidupan yang komprehensif dan tidak membutuhkan tambahan dari sistem buatan manusia. Dilatar belakangi oleh sebuah pandangan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial barat itu didasarkan pada pandangan barat sekular. Agama dalam pandangan sekularisme hanya bertugas dalam masalah-masalah individu saja, seperti masalah pernikahan, iddah, talak, nafkah, penyusuan, warisan, dan lainnya. Sementara hukum-hukum
temporal dan sekularlah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia. Maka beranjak dari pandangan itulah Syed Qutb memberi sebuah gagasan keadilan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Menurut Qutb, Islam adalah suatu undang-undang yang mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan, tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam secara acak, tidak pula menghadapinya secara berbagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena agama Islam memiliki konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan, dan manusia. Islam adalah sebuah perangkat sistem kehidupan yang komprehensif dan tidak membutuhkan tambahan dari sistem buatan manusia. Keadilan sosial merupakan suatu upaya yang semestinya dilaksanakan demi kehidupan masyarakat yang sejahtera dan seimbang. Beberapa tokoh telah melakukan kajian tentang tema ini, diantaranya Hamka dalam buku Islam, Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, menyebut keadilan sosial dimulai dari pengakuan hak diri dan rumah tangga. Setiap orang memiliki hak yang mengatur dan menentukan kehidupan diri dan rumah tangga yang lebih baik. Mustafa Husni Asy-Syaibai dalam bukunya yang berjudul Ishtirakiyah fi al-Islam yang diterjemah dengan kehidupan sosial, menurut Islam menyebut bahwa kehidupan sosial yang diatur dalam Islam adalah suatu cara yang sempurna dan teratur. Berbeda dengan kehidupan dalam beberapa pahaman lainnya seperti komunisme, kapitalisme, dan lain-lainnya. Mukti Ali dalam buku Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam menyebut keadilan sosial sebagai suatu cita-cita luhur, dan dalam segi kehidupan di Indonesia, keadilan sosial ini merupakan dasar dan ideologi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan keadilan sosial juga merupakan sebuah cita-cita. Agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti keadilan, perdamaian, kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati, yang dapat menjadi pedoman bagi individu dan masyarakat dalam menghadapi masalah sosial. Agama juga seringkali menjadi landasan untuk membentuk kelompok dan komunitas yang didasarkan pada kesamaan keyakinan. Hal ini dapat meningkatkan solidaritas dan memperkuat ikatan sosial yang berguna dalam upaya kolektif mengatasi masalah. Banyak ajaran agama yang mendorong umatnya untuk menolak sesama, seperti anjuran zakat, sedekah, dan filantropi. Praktik-praktik ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pengaruh masalah seperti kemiskinan.